Saudaraku, tidak semudah membalikkan tangan. Sekalipun kita tahu bahwa kita harus menjadi satu, kita harus bersatu, kita harus sehati, kita harus sepikir, kita harus sepakat dalam kehidupan bersama. Tetapi untuk sampai ke situ tidak semudah membalikkan tangan. Kita semua mengerti mandat Tuhan untuk kita dalam kehidupan kita bersama. Dan kita memang mestinya berusaha untuk bagaimana supaya itu terwujud dalam kehidupan bersama di antara kita satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bergereja. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, kira-kira bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita contoh supaya kita bisa sehati sepikir, supaya kita bisa saling menghormati, saling menghargai, supaya kita bisa hidup dalam satu kesepahaman, kesepakatan dalam kehidupan bersama untuk kehidupan bergereja. Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita contoh teladan yang luar biasa. Teladan itu menjadi kunci bagaimana kita bisa hidup bersama rukun damai, kita bisa hidup bersama sehati sepikir, kita bisa hidup bersama sejalan, kita bisa hidup bersama dalam satu kesepahaman dan kesepakatan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini artinya untuk kita bisa menikmati dan menjalani kehidupan bersama, untuk sehati sepikir, sepakat, sepenanggungan, kemudian juga kesepahaman, rukun, damai, kita mencontoh Tuhan Yesus Kristus, atau bahkan kita harus memiliki hati dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika melihat ada orang yang memprihatinkan, ada simpati, ada empati, ada belas kasihan, ada uluran tangan. Ketika melihat orang lain ada kelemahan-kelemahan, ada keinginan untuk menolong, mendampingi, bagaimana supaya ada pemberdayaan dalam diri orang-orang yang mengalami kelemahan itu sehingga menjadi kuat dan kemudian mampu berdiri tegak di atas dasar iman yang dimiliki kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk sampai ke situ memang kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Pikiran Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus Kristus terhadap sesama, terhadap semua orang, terhadap orang-orang di sekitarnya, itu juga yang harus ada dalam pikiran dan perasaan kita. Ketika Matius menceritakan Yesus berkeliling ke semua kota, ke semua desa, apa yang dia lakukan? Di samping memberitakan Injil, Tuhan Yesus Kristus mengajar dan juga menyembuhkan berbagai macam kelemahan. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengerti dan mengetahui keadaan demikian banyak orang, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi ini betul-betul luar biasa. Kalau kita punya pikiran perasaan sebagaimana yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam diri kita ketika melihat seseorang atau orang lain akan muncul belas kasih, akan muncul kasih, akan muncul respektasi, akan muncul uluran tangan, akan muncul gandengan tangan, dan satu dengan yang lainnya akan bisa berjalan dengan seirama. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita, tidak ada seorang pun itu menjadi musuh sekalipun memusuhi kita, menjadi lawan sekalipun lawan kita, menjadi kontra sekalipun dia tidak mendukung kita, jikalau kita mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Yang ada dalam pikiran dan hati kita ketika melihat orang dalam keadaan yang seperti itu, pertama, jikalau mereka berusaha untuk menyinggung kita, kita melimpah dengan rasa memaafkan. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Sehingga dengan cara dan modal yang Tuhan Yesus Kristus terapkan, maka kita tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi menaklukkannya dengan kasih. Nah, kalau kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak melawan tapi merangkul. Kita tidak menghantam tetapi memeluk.
untuk membangun komunikasi, hubungan, relasi yang hangat akrab dengan siapapun, apalagi dengan teman-teman seiman. Jadi langkah pertama yang harus kita miliki ketika kita ingin di antara kita orang-orang segereja, orang-orang seiman ingin sepakat, yaitu milikilah pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.